Tapi kalau nggak selaras sama hatinya, Nah, itu gimana tuh? Cara akhirnya menyelaraskan hati dan juga tindakan, Gus? misalnya hatinya bilang lisannya bilang alhamdulillah tapi hatinya bilang jancuk gitu misalnya. Kan nggak selaras. Apa kabar sedulur Jatim semuanya? Balik lagi di Golkar Jatim TV channel bersama dengan aku Satria Pamungkas di Wangsulan. Hari ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari sedulur Jatim semuanya yang udah komen di video-video kita sebelumnya. Dan kita masih bersama dengan seseorang yang akan menjawab segala permasalahan kehidupan kita. Gus Mama, sehat Gus? Alhamdulillah saya bisa menjawab tapi nggak bisa ngasih solusi ya. Bisa menjawab tapi nggak bisa ngasih solusi. Tapi yang penting bener kan Gus? Alhamdulillah. Soalnya kalau salah juga, nah itu makin nggak Jadi solutif kalau nanti Mas kan. Satria misalnya, saya punya persoalan nih Gus, belum nikah. Nah, saya bisa kasih jawabannya, tapi nggak bisa kasih solusi. Jawabannya ya nikah gitu Jawabannya kan. nikah. Solusinya Solusinya nggak tahu. silakan dipikir masing-masing. Nah, hari ini yang akan kita jawab pertanyaannya yang belum tentu ada solusinya ya berarti Gus Iya ya. betul. Ini pertanyaan dari sedulur Jatim. Kenapa sih Gus sifat manusia itu kok selalu merasa kurang bersyukur apabila kita sudah mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, tapi tetap aja kita merasa kurang puas dengan apa yang sudah kita dapat. Wah. Gimana tuh Gus? Berat gak Gus? Berat sih. Berat ya? Karena kemudian sama ini nggak ada tekstualnya juga. Heeh. Satu dari makna bersyukur itu ada multi ya. Jadi kalau orang memaknainya hari ini kan makna bersyukur itu lebih pada alhamdulillah gitu kan diucapin gitu. Terus gimana kalau nggak ngucapin alhamdulillah tapi kemudian melakukan sesuatu, itu juga suatu tolak ukur yang lain. Yang kedua memang dari semua perkataan yang kemudian berimplikasi menjadi perilaku. Kalau dalam makna dasarnya itu kan bersyukur itu lurusnya hati dengan ucapan yang kemudian diimplementasikan pada perilaku yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik pada Tuhan. Tapi kan kadang-kadang kita dalam sehari-hari itu ya Gus ya, kayak apapun yang terjadi sama hidup kita tuh yang penting ucapkan alhamdulillah masih diberikan sesuatu. Tapi kalau nggak selaras sama hatinya, Nah, itu gimana tuh cara menyelaraskan hati dan juga tindakan Gus? misalnya hatinya bilang lisannya bilang alhamdulillah tapi hatinya bilang jancuk gitu misalnya. Kan nggak selaras ya. Iya. Itu belum pada tahap makna bersyukur yang sebenarnya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya nih, yang pertama harus dijawab ya, udah benar nggak sih makna bersyukurnya dia itu? Banyak hatinya selaras dan kemudian berimplikasi pada ucapan dan pada perilakunya yang mengarahkannya pada hal yang mendekat pada Tuhan. Kalau itu belum, maka mungkin itu oke, bisa dimaknai sebagai kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Tapi kan katanya ucapan adalah doa Gus. Yang penting kita berucap syukur dulu, nah nanti pasti hati mengikuti. Benar banget, karena Bener ketika gitu? kita bersyukur, pada konteks teorinya, itu kemudian Tuhan akan menambah keberkahannya. Oh gitu. Tapi balik lagi Mas, kemudian balik ke makna tidak bersyukur itu kenapa? Kemudian kan harus dicarinya ke sana nih. Ya akhirnya di breakdown tuh permasalahannya. Ya, nih. di breakdown dan kemudian kita cari solusinya kan gitu kan. Kalau misalnya nih Gus, kita sering-sering melihat konten di sosial media, misalnya melihat orang lain katakanlah lebih sukses sama kita gitu. Akhirnya kan kita yang awalnya bersyukur ini kan jadi menghitung-hitung syukur kita ini kan kayak sebenarnya kita ini bersyukur atau pasrah aja sih sebenarnya? Gimana tuh Gus? Kalau saya ya, sebenarnya yang dicari kita dalam kehidupan itu apa sih? Apa nih? Wah ini berat nih. Ada bisa nyatet saya. Apa Gus? Kalau menurut saya yang paling penting itu kan bahagia ya. Dan bahagia itu kan kita sendiri yang ngukur ya. Nah masalahnya kalau jadi manusia itu biasanya bahagia itu sifatnya materi loh Gus. Maksudnya bahagia kalau misalnya dapat iPhone baru misalnya gitu, apa dapat TV baru. Nah sebenarnya kebahagiaan yang dari hati itu yang gimana Gus? Menurut saya bahagia itu adalah masing-masing orang mungkin punya variabel kebahagiaan yang tidak sama nih. Misalnya nih, iPhone baru, dalam makna berarti handphone kan, mobil baru, mungkin kalau mau dia ini kan jadi materi, kesehatan, apresiasi dari orang lain, mungkin pencapaian karir. Tapi beberapa yang lain mungkin materi nggak terlalu penting. Karena udah ada mungkin Gus, jadi udah nggak penting lagi. Variabel-variabel itu selama itu tercapai dalam angka yang cukup, kalau skala 1 sampai 10 mungkin 6, saya pikir kita akan bisa bahagia. Kan nggak harus, misalnya Mas Satria nih, saya kasih pertanyaan retoris nih. Waduh ini, deg saya Gus. Saya jadi hostnya nih. Iya, deg saya Gus kalau gini Gus. Gimana Gus? Jadi misalnya Mas Satria punya 5 variabel nih. Bahagia itu adalah materi, uang, penghargaan orang lain, kesehatan, istri yang baik, sama mungkin misalnya ketampanan misalnya. Tapi kalau dari 5 ini pilih mana nih? Ada 2 opsi.
empatnya nilainya 10, tapi yang satu nilainya 0, misalnya belum punya istri. Oke. Atau semuanya dapat tapi nilainya cuma 7. Wah. Kalau jawaban Kira-kira normalnya sih lebih mungkin bahagia yang yang mana? yang itu tadi sih, yang nomor 2 sih Gus, kayaknya Gus. Yang nomor 2 kan, Nomor nilai 2. 7. Jadi ketika Karena rata gitu loh Gus. benar banget. Jadi kalau 4 variabelnya dapat nilai sempurna tapi satu aja kurang, saya yakin orang itu akan berkurang kebahagiaan. Maka makna bahagia itu sebenarnya kita sendiri yang nentuin. Nah, itu bahagia itu kita sendiri yang menciptakan tuh, sedulur Jatim. Udah jangan lihat kanan kiri, jangan lihat kebahagiaan orang lain dan diukur kebahagiaan kita. Benar gitu banget. Ya Gus ya. Jadi tentuin aja dulu variabel kebahagiaannya apa. Usahakan itu dalam kadar yang kira-kira cukup, tidak harus berlebih-lebih karena ketika kita meminta lebih pada satu variabel bisa jadi variabel lainnya Tuhan kurangin nih. Nah, terharu saya Gus jadinya. Mau nangis loh saya ini Gus ya. Tapi terima kasih loh Gus sudah menjawab. Ada pundak saya? Hah? Enggak, bercanda. Pundak saya juga udah ada kok Gus 2 ya. Terima kasih Gus Mama sudah menjawab pertanyaannya. Buat sedulur Jatim yang masih kepingin pertanyaannya dijawab, langsung aja komen di bawah sini. Jangan lupa ya, komen aja dan jangan lupa juga dong tentunya untuk subscribe channel kita, follow sosial media kita, dan tentunya kita akan balik lagi di Wangsulan berikutnya untuk menjawab pertanyaan dari sedulur Jatim semuanya. Hati-hati ya, jaga kesehatan, sehat selalu, love you, dadah.